Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Anas. Dia mendengar Rasulullah Dalam Sahih Jami' nomor 6685. Barang siapa Saya yang bacakan dulu ini berselawat sebagai kepadaku 1 kali, pengulangan, tidak ada masalah Allah ya, akan di antara berselawat kepadanya etika 10 dalam kali. kita menuntut ilmu. Hadis At-tikror, riwayat ya. Muslim. Al-Madinatu haramun min kaza ila kaza. La yuqta'u shajaruha wa la yuhdatsu fiha hadathun. Man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in la yaqbalu Allah minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Akhrajahu Ahmad wa Al-Baihaqi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Madinah itu haram dari sini sampai sini. Kalau tadi dan dari air sampai Thaur. Fi riwayah bainah labataiha. Labah itu adalah tanah yang memiliki batu hitam yang panas, ya, karena hitam karena panas antara barat dan timur. Ya. Kemudian kalau antara selatan dan utaranya itu, ya, ada masjid, yaitu masjid apa namanya, ya, masjid Kuba, ya, dan masjid Kiblatain. Sudah bahas. Tidak boleh dipotong, ya, yaitu pohonnya. Tidak boleh di situ melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Dan barang siapa melakukan perbuatan bid'ah atau melindungi pelaku apa zina, ya. Maksud pelaku di sini pelaku kriminal yang seharusnya dia dapat hak dihalangi dari haknya, ya. Jadi di sini tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah, ya. Dan orang yang berbuat bid'ah dan juga yang melindungi orang yang melakukan kejahatan untuk menamparkan haknya, maka apa? Atasnya laknat Allah, para malaikat, manusia semuanya. Dan Allah tidak akan menerima dari orang itu pada hari kiamat sorfan wala adla. Sorfan, ya, ada yang memberikan makna ibadah wajib, adalah ibadah nafilah. Ada juga sorfan, tobat, ya. Adalah sorfan, fidyah, tebusan, adalah tobat. Tidak diterima tobat dan tebusannya. Ini hadisnya, ya. Kedua hadis ini, ya, saya ulang, hadis Ali dan hadis Anas menunjukkan tentang keutamaan Madinah, ya. Ketika pohonnya tidak boleh dipotong semuanya, bahkan yang berduri pun tidak boleh. Yang boleh cuma satu, yaitu apa? Al-idkhir, ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas riwayat Imam Bukhari pada nomor 2433 dan juga 1834, ya. La yu'dadu idahuha wa la yunaffar sayduha wa la tahillu luqatatuha illa limunshidin wa la yukhtala qalaha faqala Abbas ya Rasulullah illa idkhir faqala illa al-idkhir. Ya. Tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh diusir binatang buruannya, tidak halal harta temuan hilang kecuali untuk diumumkan kepada yang punya, dan tidak boleh dipotong pohon yang mengandung apa? Duri. Abbas mengatakan, ya Rasulullah kecuali idkhir. Ya, kecuali idkhir. Jadi pohon idkhir ini dipakai untuk apa namanya? Atap rumah, ya. Karena diperlukan. Allahu a'lam bishawab. Ini semua menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Tentu saja mudah-mudahan bermanfaat, ya, ilmu kita terkait dengan keutamaan kota Madinah ini bisa berkembang, ya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, mudah-mudahan di akhir dari pembahasan, ya, pada poin ke-8. Sudah 7 poin dari keutamaan kota Madinah, ya. Poin ke-8, di Madinah itu ada Masjid Nabawi, ya, di mana Nabi menyampaikan kita tidak boleh mengadakan safar perjalanan ritual kecuali 3 masjid. Masjid manapun tidak boleh dengan niat untuk melakukan sebuah ibadah tertentu di masjid tertentu. Kecuali 3 masjid. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Hadza. Ya, tidak boleh melakukan perjalanan safar ibadah kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi ini sholatnya lebih baik 1000 kali.
Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidal haram, rawahul Bukhari, nomor 1190. Salat di masjidku ini lebih baik 1000 kali dibandingkan salat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram berapa? 100.000, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah. Ya, riwayat Imam Ibnu Majah. Salatun fi masjidi afdal min alfi salah fi ma siwa illa al-masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdal min mi'a alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku lebih utama 1000 kali, 1000 salat dibandingkan dengan selain masjidku, kecuali Masjidil Haram. Salat Masjidil Haram lebih utama 100.000 salat dibandingkan selain Masjidil Haram. Ya, ini keutamaan Masjid Nabi dan Masjidil Haram. Nah, nanti bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, salat di Masjidil Aqsa itu sama dengan hari di mana seorang anak lahir dari ibunya. Berarti nggak ada dosa. Ya. Lamma faragha Sulaiman ibn Dawud min bina'in Baitil Maqdis sa'alallahu thalathan hukman sadifu hukmahu, ya, wa mulkan la yanbaghi la hadin min ba'dih wa an la ya'tiya hadzal masjid ahadun la yuridu illa shalah fihi illa kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Faqala Nabi sallam amma itsnan faqad utiyahuma wa arju an yakuna qad utiya ats-tsalitsah. Ketika Nabi Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa, dia minta 3 perkara kepada Allah. Ya, minta hukum yang sesuai dengan hukumnya. Itu maksudnya ilham dia sesuai dengan apa menjadi ketetapan Allah. Yang kedua, kekuasaan yang tidak pantas bagi seseorang setelahnya. Artinya itu tidak pas bagi seorang setelahnya, ya. Karena dengan kekuasaan beliau banyak orang masuk Islam, ya. Dan tidaklah orang mendatangi masjid ini, yaitu Masjidil Aqsa, kecuali ingin sholat di dalamnya, maka dosanya keluar dari dia seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nasai dan yang lainnya, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Ya. 2 yang permintaan Nabi Sulaiman dikabulkan. Mudah-mudahan yang ketiga sudah juga dikabulkan, kata Nabi. Ya, ini ya keutamaan sholat di masjid Nabi 1000 kali, Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa seperti anak lahir dari Pak Hari, di mana anak lahir dari ibunya. Menunjukkan apa? Dosanya dia ampun. Itu ya. Makanya berat. Ya. Tapi tujuannya sholat, bukan rekreasi di Baitul Maqdis, ya. Tapi untuk sholat. Ke-9, ada Masjid Quba. Ada Masjid Quba. Nabi bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umratin. Akhrajahu Ibnu Majah dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang bersuci, yaitu berwudu di rumahnya, bisa di hotel, kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu sholat di dalamnya, wa fi riwayah sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala seperti pahalanya umroh. Masjid Quba ada di mana? Di Al-Madinah. Ya, seperti pahala umroh dengan syarat wudunya di rumahnya atau di hotelnya. Nah, mari semua punya keinginan dalam hatinya untuk bisa sampai ke kota Nabi, ya, untuk menjalani ibadah umroh ziarah para jemaah. Insya Allah Allah Ta'ala kabulkan, insya Allah. Dan Nabi biasa datang ke Masjid Quba itu setiap hari Sabtu. Entah itu beliau jalan kaki atau
naik kendaraan. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiban wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluhu, rawal Bukhari wa Muslim, nomor 1193, Muslim 1399. Nabi SAW mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu, jalan kaki atau pakai kendaraan. Dan Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhu melakukannya ya. Masjid Quba ini para jemaah ya, yang dikenal ya, di dalam ayat ya, yaitu masjid yang dibangun di atas ketakwaan ya kepada Allah ya. Itu ya, sebagaimana dalam surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Jadi dulu Nabi itu membangun Masjid Quba ya. Kemudian ada orang-orang munafik ingin membangun masjid dekat Masjid Quba. Tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin dan minta kepada Nabi agar Nabi sholat di situ. Karena itu untuk orang miskin dan nggak punya rumah dan berjalan capek bisa singgah di sana. Nah, Nabi setuju. Setelah datang dari safar beliau setuju. Tapi setelah itu turun ayat ya, At-Taubah dari 107 sampai 108 ya. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum laqadibun. Orang-orang yang menjadikan masjid diror ya, disebut dengan masjid diraron untuk memberikan madarat, kekufuran dan memecah belah kaum mukminin serta mengintai bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan bersumpah dengan mengatakan bahwa kami menginginkan kebaikan. Allah Maha tahu, Allah menyaksikan bahwa mereka bohong ya. La taqum fi abadan. Nabi diperintahkan jangan salat di situ selamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin, dan sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal. Masjid apa namanya? Masjid Quba. Dimaksud Masjid Quba ya. Haqqu an taquma fi. Lebih berhak engkau sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang senang bersuci. Ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Senang bersuci. Apa? Karena mereka senang bersuci dengan menggunakan antara istijmar dengan istinja. Ya. Istijmar pakai batu, istinja pakai air. Ya. Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya. Itu ada Masjid Quba. 10 ada raudhah, ada taman ya, taman surga. Nabi bersabda, ma baina ya baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Rawal Bukhari nomor 6588, Muslim nomor 1391. Antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman-taman sorga. Ulama ada memanakan dua. Yang pertama hakikoh, ya, taman sorga betul nanti di situ. Yang kedua adalah tempat untuk ibadah, zikir dan sholat, ya, dan ibadah yang lainnya. Dan mimbarku di atas telagaku. Ini menunjukkan telaga Nabi. Ini yang memaknakan hakikoh. Ini tidak jauh dari dohir hadits, bahwa mimbar Nabi di atas telaga beliau. Ya. Kemudian yang berikutnya 11 di Madinah ada apa? Kalau Raudhah di Masjid Nabawi ada Gunung Uhud, ada Gunung Uhud, ya. Ada satu peristiwa ya, bahwa Nabi naik Gunung Uhud bersama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman.
radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Lalu gunung Uhud itu goyang. Nabi bersabda, berhenti Uhud, diam. Ya, di atas semua ada Nabi, ada Siddiq, ada 2 orang syahid. Ya. Hadis Sahih Bukhari nomor 3675. 3675. Annan Nabiya SAW su'ida Uhudan wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsmanu farajafa bihim faqala usbut Uhud ya fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Bahwa Nabi SAW naik gunung Uhud bersama Abu Bakar dan juga Umar dan Utsman. Lalu goyang gunung Uhud. Nabi bersabda, usbut, diam Uhud. Di atas, sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan syahidan, yang dua syahid. Ya, karena Umar Khattab sama Utsman dibunuh. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, Utsman dibunuh oleh orang Khawarij. Ya. Ini para jemaah. Dan gunung Uhud ini dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, ya, nomor 4422, 4422, Muslim 1392. Aqbalna ma'an Nabi SAW min ghazwati Tabuk hatta idza ashrafna 'alal Madinah qala hadhihi Tabah wa hadha Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ya. Kami menghadapi perang Tabuk bersama Nabi. Hingga kami kembali ke Madinah dan beliau bersabda, hadhihi Tabah, ini Tabah. Ya, jadi Tabah atau Thaibah. Apa Tabah itu? Madinah. Disebutkan Tabah atau Thaibah karena tanahnya bagus. Ada juga mengatakan penduduknya baik. Dan ini gunung Uhud. Berarti Nabi memberikan perhatian karena beliau menunjuk kepada gunung Uhud. Gunung Uhud adalah sebuah gunung, dia mencintai kami dan kami mencintainya. Ya. Sehingga kalau ke Uhud, ikuti Nabi. Beliau cinta kepada gunung Uhud dan gunung Uhud cinta kepada Nabi. Jangan sekedar berpelesir ke gunung Uhud, makan bakso di sana, tapi cinta. Ya. Ziarah Nabi di sana, datang ziarah kepada syuhada Uhud, ya, syuhada Uhud. Ini berjamaah. Jadi gunung Uhud. Semoga semua bisa sampai ke sana. Yang sudah sampai bisa sampai kembali, insyaallah. Ya. Jadi gunung Uhud pernah tuh goyang. Di atas ada Nabi, ada Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Nabi bersabda, "Usbut Uhud." Ya, fa inna ma'alaika nabiyyun ya was-siddiq wa syahidan. Dia Uhud. Di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq, ada 2 orang syahid yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian di Madinah ada lembah, namanya lembah Al-Wadi Al-Mubarak, ya, Wadil Aqiq. Ya, kalau melihat dari literasi dekat dengan Baqi, ya, Allahu a'lam, ya, bisawab. Ya. Dan Umar Khattab beliau mengatakan sebagaimana hadis dari Bukhari nomor 1534, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam biwadil aqiq yaqulu atani laila atin min rabbi faqala shalli fi hadzal wadil mubarak wa qul umratan fi hajjatin. Aku mendengar Nabi SAW bersabda ketika beliau berada di Wadil Aqiq, lembah Al-Aqiq. Beliau mengatakan, telah datang seorang dari Rabbku, yaitu malaikat Jibril pada satu malam, lalu dia berkata, sholatlah di lembah penuh berkah ini, ya, disebut dengan Wadil
akik atau al-wadil mubarak, dan ucapkan umratan fi hajjah, ya, yaitu ketika mau memulai ihlal, yaitu ihram, ya, itu para jamaah, ya. Allah a'lam bishawab, tempatnya di mana ini, ya, sebab kalau Nabi memulai ihram di Dzulhulaifah, saya dengar juga di daerah situ, ya, daerah Dzulhulaifah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di mana? Di Madinah ada apa? Ada ajwa. Ada ajwa. Oh, di Lakik, ya. Ya, pastinya ada di Madinah, ya. Ada kurma ajwa. Di mana orang yang makan kurma ajwa 7 butir setiap hari, insya Allah dilindungi dari racun dan dari sihir, ya. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, riwayat Bukhari nomor 5445, Muslim 2047, man tasabbaha kulla yaumin sab'ah tamaratin ajwah lam yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Ya. Barang siapa di pagi hari makan 7 butir kurma ajwah, maka tidak akan membahayakannya pada hari itu racun maupun sihir. Nah, ini, ya, ini keutamaannya. Kemudian Madinah bagaikan api yang mengikis kotoran yang ada pada besi, ya. Sehingga orang-orang yang tidak baik ya akan sulit untuk bisa bertahan di Madinah. Karena dia menyaring, ya. Sebagaimana hadis juga Sahih Bukhari nomor 7211, anna Arabiyan bay'a Rasulullah SAW ala al-Islam fa asaba al-Arabiyya wa'kun bil Madinah fa atal Arabiyyu ila Rasulillah sallallahu faqala ya Rasulullah aqilni bai'ati fa aba Rasulullah sallallahu thumma ja'ahu faqala aqilni bai'ati fa aba thumma ja'ahu faqala aqilni bai'ati fa aba fa kharajal Arabi faqala Rasulullah sallallahu innamal Madinah kalkir tanfi khabathaha wa yansa'u tibuha. Ya. Ada orang Badui membaiat Rasulullah SAW untuk beragama masuk Islam. Suatu saat orang Badui ini ditimpa demam di Madinah. Lalu mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, lepaskan baiat saya. Nah, sementara baiat itu hijrah ke Madinah dari tempatnya dia mau kembali ke tempatnya itu, ya, karena merasa dengan sebab hijrahnya dia itu dia kena apa? Kena demam itu. Kalau minta untuk dibatalkan baiatnya. Rasulullah SAW mengabaikan. Datang lagi kedua kali diabaikan. Datang ketiga kali minta dilepas diabaikan. Ya, lalu apa? Dia keluar dengan sendirinya dari Madinah. Ya. Tanpa dapat izin dari Rasul. Ya. Bukan murtad, tapi ingin lepas dari baiat. Akhirnya Nabi bersabda, sesungguhnya kota Madinah itu bagian apa? Al-kir. Apa al-kir? Ya, api yang bisa mengikis, tanfi khobathaha, yang bisa menghilangkan kotorannya, ya. Wa yansa tibuha, dan menyisakan yang baik. Nah, karena itu kita harus bersabar, ya. Bersabar di Madinah dengan panas Madinah. Waktu lalu sudah kita jelaskan, ya, sabar dengan panas Madinah, lapar Madinah, ya.
Itu kan akan menyebabkan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau kita bisa bersabar ya. Dari apa? Dari ujian-ujian yang ada di kota Madinah. Dan yang ke-15, keutamaan kota Madinah dan orangnya, bahwa kalau ada orang yang menginginkan keburukan, maka dia akan binasa. Ya, ingin menyakiti orang-orang yang ahli Madinah, penduduk Madinah. Bagaimana hadis Abi Hurairah Imam Muslim 1386, man arada ahla hadil baldah bisu'in yakni Madinah adzabahu Allah kama yadubul milhu fil ma. Barang siapa menginginkan keburukan kepada penduduk Madinah, maka Allah akan melelehkan dia sebagaimana garam meleleh di dalam air. Ya, garam meleleh hancur, larut dalam air. Itu tentu saja ini merupakan ancaman kelak di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah itulah ya para jemaah sekalian terkait dengan keutamaan yang ada di kota Madinah. Ya. Ada 15, yang 7 sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Tadi yang ke-8, Masjid Kuba ada di Madinah, Masjid Nabawi ada di Madinah, ya itu semua menunjukkan keutamaan sholat di situ. Keutamaan sholat di Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1000 kali, Masjid Al-Aqsa seperti apa? Hari di mana anak lahir dari ibunya, dosanya keluar, ya itu seperti tidak punya dosa. Nabi setiap Sabtu datang ke Masjid Kuba untuk sholat, ya baik jalan kaki atau menggunakan kendaraan. Di Masjid Nabawi di Madinah ada taman, ya, antara rumah beliau dengan mimbar beliau ada taman surga di situ. Dan mimbar beliau berada di atas haud, telaga beliau. Ya. Jadi ulama ada mengartikan hakikoh, ada yang mengatakan bahwa itu merupakan apa ya, ya lawan hakikoh majazi ya. Ya, kiasan dari tempat-tempat untuk beribadah. Dan di Madinah ada apa? Gunung Uhud. Nabi cinta kepada Gunung Uhud, ya. Gunung Uhud pun juga cinta kepada Nabi SAW. Ada Al-Wadil Mubarak, yaitu Wadil Aqiq, ya. Ada Korma Jawah, dan juga Madinah sebagai penyaring, ya. Jadi yang ada di Madinah harus bersabar, ya, harus bersabar. Ya, kalau kita memahami fadhail kota Madinah, teman-teman yang ada, maka burulah keutamaan-keutamaan tersebut. Karena apa? Sebagai penguat bagi siapapun yang ada di Madinah, penguat untuk apa? Untuk tetap bertahan sampai urusan selesai di sana. Dengan motivasinya adalah qala Allah wa qala Rasul. Kalau seperti itu adalah kehidupan. Memang kita bertahan hidup dengan apa yang menjadikan penyebab hidup. Apa penyebab hidup? Firman Allah, sabda Nabi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian untuk apa? Untuk segala yang bisa memberikan kehidupan. Nah, jadi ingat para jemaah sekalian, ketika kita taat Allah dengan mentaati firman Allah, taat Rasul, mentaati sabda Nabi, diantaranya memahami keutamaan ke Madinah, maka harus ada dalam hati yang belum berangkat untuk berangkat ziarah, yang sudah untuk ziarah lagi. Ya. Dan kalau Allah menghendaki, tidak ada bisa menghalangi. Paham di sini? Apapun, tidak ada menghalangi. Makanya harus kuat ingin itu, dan hadis-hadis tadi dijadikan sebagai dasar di dalam kita apa? Memotivasi untuk menziarahi dua kota suci, Mekah dan Madinah. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Selesai poin 108. Insya Allah ya, kita akan melanjutkan pada poin 109 ya, dengan izin Allah,
yaitu al-wat'u asna al-iddah, ya. Larangan berhubungan dengan wanita dalam masa iddah, ya. Artinya nggak boleh menikahi wanita ketika masa iddah, insyaallah. Sampai di sini, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk isya ya?